sobat guru semua, terima kasih sudah klik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini aku bakal menampilkan ya, baru-baru ini aku menghadiri sosialisasi tentang PPG 2021 khususnya yang akan dilaksanakan di Universitas Tadulako Unpad ya, di tempat aku PPG dulu. Jadi banyak banget informasi-informasi baru yang diberikan oleh dosen. Jadi ini yang bakal jadi pembicaranya adalah Ibu Sri Mulyani. Jadi lengkapnya aku taruh di sini. Terus Unpad sendiri itu alamatnya ada di sini. Ya nanti aku taruh di sini ya, biar lebih lengkap. Jadi kalian harus nonton. Ini durasinya memang agak panjang, kayak 1 jam lebih. Tapi dijamin ini informatif banget untuk kalian, baik yang retaker maupun yang baru mau ikut PPG 2021. Oke. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Oke, now let's get started. Nah, mungkin di ruangan ini ada yang merupakan angkatan pertama. Ada angkatan pertama 2018. Ya, yang pertama, kemudian tahun kedua 2019, tahun ketiga 2020, dan untuk tahun keempat ini sudah ada penyampaian dari pusat untuk tahun 2021 ini, tahun keempat itu ada 4 angkatan. Tapi mahasiswanya belum ada yang melapor karena untuk angkatan pertama itu pembelajaran dimulainya 1 April. Jadi biasanya kalau pembelajaran 1 April berarti melapornya sebelum April. Ya, ini pengalaman barangkali bisa bertanya yang sudah melewati. Kemudian dari tahun ke tahun, dari tahun 2018, 2019, 2020 itu senantiasa mengalami perubahan-perubahan. Nah, untuk kali ini karena juklat untuk pelaksanaan 2021 belum turun sampai sekarang, makanya saya hanya bisa mensosialisasikan, memperkenalkan bagaimana pelaksanaan program PPG tahun 2020. Untuk tahun 2018 itu online-nya masih berapa SKS ya, masih 50-50. Tetapi 2018 masa online-nya ditambah, offline-nya dikurangi. Nah, untuk tahun 2020 begitu demikian, online-nya sudah 100%. Nah, cuma ada lain daripada yang lain untuk tahun 2020 kemarin. Inilah yang menyebabkan barangkali banyak yang tidak bisa lulus pada uji kinerja. Untuk tahun 2018-2019 biasanya paling banyak 2 atau 3 orang yang tidak lulus uji kinerja. Nah, untuk tahun 2020 itu sangat mengecewakan, drastis menurun persen kelulusan. Kenapa? Karena ada ketambahan persyaratan untuk uji kinerja itu, yang dulunya hanya 2. Kalau yang dulunya kan hanya RPP dengan PP, pelaksanaan pembelajaran ya, untuk 2018-2019. Nah, untuk 2020 itu sudah ditambah lagi ada yang namanya portofolio. Nah, ini banyak yang tidak bisa memenuhi kewajiban dari portofolio ini, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan nilai. Nah, portofolio itu dihitungnya ini 2 tahun ke belakang. Jadi misalnya kalau ujiannya dari 2021, 2 tahun dari 2021 mulai bulan berapa. Nah, semua kegiatan dalam masa tersebut itu diakui. Penelitian, karya inovatif, ya, pengembangan diri itu diakui.
sehingga bisa menambah poin Bapak Ibu. Jadi saya harapkan untuk peserta yang lulus tahun ini, mohon kiranya mempersiapkan portofolionya supaya bisa memenuhi kriteria kelulusan. Ya. Nah, sekarang tidak susah lagi, misalnya untuk pengembangan diri. Pengembangan diri kan banyak ini seminar-seminar online, ya. Cukup memperlihatkan saja sertifikat. Nah, itu bisa diakui. Nah, untuk pendidikan dan pelatihan, sertifikatnya kan di belakangnya ada jam. Nah, yang diakui itu minimal 30 jam. Jadi tidak usahlah ikut pendidikan pelatihan misalnya yang di bawah, karena itu. Nah, kalaupun misalnya di bawah 30 jam itu dinilainya seperti seminar saja. Yang lebih tinggi poinnya itu yang di atas 40 lah, biasa 40 sampai sekian hari. Ya. Nah, baiklah Bapak Ibu, barangkali di sini saya akan memperkenalkan bagaimana pelaksanaan program pendidikan profesi guru. Nah, sebagaimana kita ketahui ada 3 jenis guru, ya, yaitu guru sebagai pendidik. Yang kedua, guru sebagai pengajar. Yang ketiga, guru sebagai pencari nafkah. Nah, silakan jawab Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang ada di mana? Lupa di bawah ini. Ya, yang tahu jawabannya Bapak Ibu. Nah, untuk guru yang profesional itu adalah guru sebagai pendidik. Ya. Tetapi tidak semua guru itu, guru profesional misalnya sudah punya sertifikat, oh saya ini sudah sebagai guru pendidik. Nah, bisa saja masih masuk dalam kategori guru sebagai pengajar. Tapi tidak mengajar dengan mendidik, ya Bapak Ibu. Dan parahnya lagi kalau dia berada di posisi yang ketiga, guru sebagai pencari nafkah. Ini menyedihkan sekali Bapak Ibu. Jadi kalau guru sebagai pencari nafkah itu hanya dapatnya dunianya saja, akhiratnya tidak dapat. Nah, tapi kalau dia guru sebagai pendidik, itu Bapak Ibu bisa dapat dunia akhirat. Oke, next. Nah, ini dasar keutamaan guru di Indonesia. Nah, itu kita masih berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, Permen 74 2008, PP Nomor 19 2017 tentang guru, bagaimana pengakuan pemerintah terhadap seorang guru. Kemudian Permen Ristek Dikti Nomor 55 2018 tentang standar pendidikan guru. Nah, inilah yang harus Bapak Ibu perhatikan nanti. Next. Nah, kita lihat pasal 1 ayat 5 tadi dari Permen Ristek Dikti Nomor 55 tahun 2017 tentang standar guru. Bagaimana guru yang sebenarnya. Program pendidikan profesi guru yang lebih dikenal dengan program PPG sekarang itu merupakan program pendidikan setelah Bapak Ibu menempuh program jenjang S1. Nah, jadi S1 masih sarjana ya Bapak Ibu. Nah, untuk mendapatkan gelar GR, GR-nya bukan gede rasa ya, guru, itu sekarang Bapak Ibu sudah disejajarkan dengan dokter, apoteker, ya. Kalau dokter kan gelarnya DR. Setelah mendapatkan ijazah sarjana kedokteran (SKS), dia belum bisa dipanggil dokter kalau dia tidak melalui
pendidikan profesi dokter. Nah, sama halnya dengan guru. Belum bisa dipanggil guru kalau dia belum mendapatkan gelar profesi GR. Nah, saya kira di ruangan ini sudah banyak GR-GR, ya, bukan gede rasa, tapi guru yang profesional. Kemudian ini tujuannya untuk mendapatkan sertifikat pendidik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, dasar, dan pendidikan menengah. Nah, di sini untuk pendidikan anak usia dini, mohon maaf, untuk Universitas Tadulako kami belum bisa melayani berhubung karena sumber dayanya belum mencukupi. Ya. Karena yang mengajar di PPG itu ini punya aturan tertentu, persyaratan yang harus dipenuhi agar dia bisa mengajar di PPG. Untuk PG PAUD, PPG Universitas Tadulako belum bisa. Jadi kalau ada PAUD di ruangan ini, mohon maaf, bisanya ambil barangkali di UNM. Tadulako belum ada sampai tahun ini. Kami belum berani buka, ya. Tapi untuk SD ada, SMP semua jurusan ada. Kemudian SMA juga demikian. Nah, SMP dengan SMA itu SD sudah jalan dari tahun 2018 sampai sekarang. Next. Nah, ini untuk tahun 2018 dan 2019 itu aturannya sesuai dengan kurikulum itu 36 sampai 40 SKS ditempuh selama 2 semester. Nah, untuk PPG dalam jabatan itu hanya diwajibkan 24 SKS 1 semester karena diperhitungkan masa kerjanya. Jadi dipotong sekian SKS yang prajabatan. Bapak Ibu di sini kan dalam posisi prajabatan, ya. Jadi Bapak Ibu hanya wajib menyelesaikan 24 SKS 1 semester. Nah, untuk tahun 2020 itu lebih dikurangi lagi dari jadinya tinggal 12 SKS dan ditempuh selama 1 semester. Kenapa tinggal 12 SKS? Karena tadi diperhitungkan itu yang saya sampaikan tadi yang namanya portofolio, pengalaman masa lampau, ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa menunjukkan portofolio dengan jumlah tertentu, itu Bapak Ibu sudah dianggap bisa ini, dengan ketentuan masih mengikuti misalnya bagaimana uji pengetahuannya dan sebagainya. Jadi silakan Bapak Ibu guru sekarang aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang prestasi-prestasi Bapak Ibu, bisa menunjang aktivitas Bapak Ibu di sekolah. Jadi 12 SKS dengan catatan diperhitungkan kegiatan-kegiatan yang sudah dilalui selama 2 tahun ke belakang. Jadi hitungnya 2 tahun, ya. Kalau misalnya ikutnya di tahap 1 nanti, tahap 1 kan April bisa ujiannya April, berarti April 2021, berarti semua kegiatan mulai dari April 2019 sampai 2021 itu diakui. Silakan dikumpul bukti fisiknya, ya. Jadi 2 tahun. Oke, next. Nah, untuk atau ada yang ingin bertanya?
sehubungan dengan portofolio dulu sebelum kita lanjut? Yang diakui di situ ada penelitian, ada pengembangan diri. Pengembangan diri misalnya mengikuti pelatihan-pelatihan, mengikuti seminar-seminar, ya. Ada karya inovatif. Misalnya Bapak Ibu menghasilkan media, ya, bisa dibuatkan surat keterangan. Kemudian malah ada yang satu lagi itu yang paling mudah, yang refleksi diri. Misalnya ada masalah, Bapak Ibu selesaikan, mencarikan solusi ini penyelesaiannya bagaimana dan didokumentasikan, itu bisa diakui, ya. Kemudian untuk capaian pembelajaran lulusan program PPG ada 4 poin. Kita lihat dulu yang pertama, yang pedagogi. Seperangkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk merencanakan, melaksanakan, menilai, dan mengevaluasi pembelajaran. Jadi bagaimana Bapak Ibu merencanakan, bagaimana Bapak Ibu melaksanakan, dan bagaimana Bapak Ibu menilai, kemudian selanjutnya mengevaluasi. Nah, untuk penilaian di sini adalah penilaian otentik yang kita gunakan, yang menyangkut 3 ranah, yaitu sikap. Sikap ada 2, spiritual dengan sosial. Kemudian pengetahuan dan keterampilan. Kemudian kepribadian. Seperangkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang membentuk kepribadian guru, yang mencerminkan perilaku akhlak mulia, kearifan, dan kewibawaan sehingga menjadi teladan bagi peserta didik. Nah, kalau yang ini yang kemarin 2018, 2019 hanya 4 kompetensi. Nah, kalau 2020 kemarin sudah 7 karena sudah masuk ada yang namanya memesona. Jadi Bapak Ibu harus tampil memesona di depan peserta didik. Ya. Harus tampil profesional. Apapun yang terjadi itu masuk di dalam kelas. Misalnya ada kejadian-kejadian dalam yang namanya keluarga, pasti ada masalah. Itu tolong ditinggalkan di rumah, jangan dibawa ke sekolah, sehingga Bapak Ibu bisa tampil memesona di depan peserta didik. Ya. Kemudian yang sosial, seperangkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk berkomunikasi. Bagaimana Bapak Ibu bisa mengkomunikasikan apa yang Bapak Ibu ketahui? Berinteraksi, beradaptasi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua, dan masyarakat sekitar. Dan ini yang profesionalnya, itu seperangkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jadi selalu ada itu pengetahuan, sikap, dan keterampilan tentang struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang harus dimiliki. Nah, untuk SD kan guru kelas, ya. Ini SD memang guru yang hebat-hebat, ya. Karena guru kelas bukan guru mata pelajaran, ya. Yang guru kelas dia harus mengetahui bagaimana bahasa Indonesia, bagaimana matematika, bagaimana IPS, IPA, ya. Tidak sama dengan guru-guru mata pelajaran. Ya, jadi itu yang harus dimiliki, dikuasai, dihayati, dan diaktualisasikan oleh seorang guru. Nah, kita kembali ke yang tadi, yang pertama, guru ini ada 3, ya, yang tadi. Jadi silakan Bapak Ibu, saya berada di posisi yang mana? Next. Kemudian profil lulusan yang kita harapkan nanti. Nah, itu kita mengharapkan bagaimana Bapak Ibu nanti bisa menjadi guru yang profesional,
yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang menguasai materi ajar, berkarakter dan berkepribadian Indonesia, menginspirasi dan menjadi teladan, memiliki penampilan memesona. Ya, penampilan juga perlu Bapak Ibu. Ya, berwibawa. Jadi ini nanti yang dinilai pada saat Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran. Apakah Bapak Ibu mengajar dengan memesona, berwibawa, tegas, ikhlas. Nah, ini nanti hati-hati di UP-nya ada pertanyaan-pertanyaan. Ini yang menyangkut panggilan jiwa. Apakah Bapak Ibu memang menjadi guru betul-betul panggilan jiwanya, panggilan hati nuraninya, atau panggilan ekonomi? Ya. Nah, yang dapat diterima di sini sebagai guru profesional adalah yang sesuai dengan panggilan jiwanya, bukan panggilan ekonomi, karena yang diharapkan bukan guru yang ketiga tadi. Ya. Kemudian serta disiplin yang mampu mendidik, membelajarkan. Jadi membelajarkan ya Bapak Ibu, bukan mengajar. Jadi tidak diharapkan sebenarnya guru sebagai pengajar. Tetapi bagaimana Bapak Ibu bisa membelajarkan peserta didik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terkini dan masa depan. Saya ingatkan Bapak Ibu, sekarang kita sudah berada pada revolusi industri 4.0. Kita sudah berada pada abad 21. Olehnya itu saya harapkan kita mengajarnya sesuai dengan era tersebut. Nah, yang kita takutkan jangan sampai siswanya lebih pintar IT daripada gurunya. Ya. Itu yang kita takutkan. Sehingga jangan segan-segan untuk belajar, silakan bertanya. Ya. Bertanya siapa saja. Terus terang saya biasa karena anak-anak muda kan lebih ini ya. Saya dengan staf saya lebih pintar staf saya daripada saya. Jadi biasa kalau IT saya bertanya sama mereka. Ini yang saya bawa ini adalah staf dari PPG, barangkali yang sudah pernah ikut, sudah mengenal. Jadi dia lebih pintar daripada saya. Jadi saya selalu bertanya kepada mereka. Tidak apa-apa, jangan malu bertanya. Ya. Kemudian Bapak Ibu guru nanti bukan sebagai pengajar ya, karena kita tidak harapkan guru sebagai pengajar. Yang diharapkan adalah guru sebagai pendidik. Jadi Bapak Ibu hanya diharapkan bisa sebagai fasilitator yang bisa membelajarkan peserta didik, bukan mengajar peserta didik. Ya, itu ya. Next. Nah, ini capaiannya. Jadi diharapkan nanti Bapak Ibu keluar dari program pendidikan profesi. Ya. Saya yakin dan percaya bahwa yang sudah lulus, yang alumni-alumni yang ada di sini itu sudah memiliki semua kompetensi ini. Ya. Karena memang dia betul-betul ini teruji. Apalagi yang 2019 ya, 2018. 2019 bayangkan kalau belajar mulai dari jam 7.00 sampai jam berapa? Setengah 6 sore. Sampai di rumah harus lanjut lagi. Karena besoknya harus masuk. Ya. Nah, jadi persiapkan fisik dan mental. Tapi fisik dan mental saya pikir tidak ada masalah, yang penting kemauan Bapak Ibu. Kalau kemauan besar pasti bisa. Ya. Nah, yang pertama di sini mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik yang memesona, tadi saya sudah jelaskan, yang dilandasi sikap cinta tanah air, berwibawa, tegas, disiplin. Ini tanda kutip penuh panggilan jiwa.
samapta, disertai dengan jiwa kesepenuhhatian dan kemurahhatian. Ya. Kemudian mampu merumuskan indikator capaian pembelajaran, berpikir tingkat tinggi. Jadi berpikir tingkat tinggi adanya di berapa? C4 ke atas. Ya. Jadi ini bukan lagi kita mainnya di C1, C2, C3, tapi kita sudah mainnya di C4 ke atas. Kita sudah berada pada arena HOTS, High Order Thinking Skill. Yang harus dimiliki peserta didik mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan secara utuh. Jadi di sini dibutuhkan keterampilan berpikir 4C. Ya, ini istilahnya Mas Menteri. C. Kenapa menggunakan C? C dalam artian bahasa Inggrisnya yaitu kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Nah, bagaimana Bapak Ibu bisa menjadikan peserta didik kritis, melihat apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya? Nah, setelah dia berpikir kritis, bagaimana Bapak Ibu bisa menjadikan mereka berpikir kreatif? Nah, setelah itu, setelah dia berpikir kreatif, bagaimana Bapak Ibu bisa menjadikan mereka, bagaimana dia mengkomunikasikan? Ada masalah dikomunikasikan, dipecahkan bersama, karena yang diharapkan adalah kolaboratif, kerjasama untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Olehnya itu sekarang di dalam rapor tidak ada lagi ranking 1, ranking 2 ya. Itu sudah dihapus, karena tidak ada lagi persaingan. Yang ada adalah kolaboratif, kita bersama-sama maju bersama. Ya, jadi jangan pancing mereka untuk bersaing di dalam kelas. Ya, tapi pancing mereka untuk kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Kerjasama diutamakan. Yang berorientasi masa depan. Jadi kita tidak tahu ke depannya bagaimana perkembangan lagi. Jadi kita harus orientasikan bagaimana dia bisa beradaptasi dan fleksibel menghadapi dunia kerja nanti. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu harus menguasai materi ajar. Ya, termasuk advance materialnya secara bermakna, bagaimana konsepnya, bagaimana aplikasinya. Kemudian dapat menjelaskan aspek kontennya apa, kemudian filosofinya mengapa dan bagaimana menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang barangkali yang lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian yang terakhir, mampu merancang pembelajaran dengan menerapkan prinsip memadukan pengetahuan materi ajar, pedagogi, serta teknologi informasi dan komunikasi yang lebih dikenal dengan TIPED. Bisa juga dengan pendekatan lain, tapi digunakan TIPED, teknologi pedagogical and content models. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Jangan terlalu banyak dulu saya sampaikan. Kalau ada masalah ini yang kurang jelas sampai di sini, silakan ditanyakan. Ada? Kalau ada, kita lanjut saja. Belum ada. Jadi sekarang Pak sudah 7. Kalau dulu kan masih 4 ya. Tahun 2021 itu sudah 7 CPL-nya. Tahun 2018-19 kan masih 4. Nah, yang kelima, mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik, menerapkan IT dan komunikasi untuk membangun karakter Indonesia. Pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah secara kritis, humanis, inovatif, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif dengan menggunakan model pembelajaran
dan sumber belajar yang didukung hasil penelitian. Jadi Bapak Ibu, mulai sekarang yang belum pernah memikirkan penelitian tindakan kelas, silakan dipikirkan. Kalau sudah dipikir-pikir, silakan dilaksanakan. Ya, pihak LPTK khususnya PPG akan mengawal aktivitas Bapak Ibu dimanapun Anda berada, karena kami terikat sebagai dalam suatu komunitas ikatan alumni. Ya, jadi bukan berarti sudah lulus kami sudah lepas, tetapi kami masih mengawal Bapak Ibu di lapangan untuk menjamin mutu lulusan PPG FKIP Universitas Tadulako. Ya. Kemudian mampu mengevaluasi masukan, proses dan hasil pembelajaran mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan peserta didik dengan menerapkan tadi yang saya katakan asesmen otentik, serta memanfaatkan hasil tersebut untuk perbaikan kualitas pembelajaran. Nah, ini bisa include di dalam PTK-nya. Ya. Nah, yang ketujuh ini yang ada di portofolio. Ya, mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru yang profesional melalui penelitian. Nah, ini semua yang ada di portofolionya nanti, refleksi diri, pencarian informasi baru dan inovasi. Kalau yang 2018-19 kan tidak ada ini ya. Jadi makanya saya panggil juga alumninya untuk bergabung, supaya mereka tahu bahwa dia seharusnya mengikuti yang ini, bukan berarti mengikuti yang 4 kemarin. Ya, jadi Bapak harus mengikuti ini sebagai guru yang profesional. Jangan ragu Pak, LPTK akan mengawal. Kami siap mengawal Bapak Ibu. Kemudian ini skemanya untuk tahun 2020. Saya tidak berani mengatakan bahwa 2021 akan demikian, karena pihak GTK Pusat senantiasa mengalami pembaharuan belajar dari pengalaman tahun 2020 bagaimana. Jadi juklat untuk 2021 belum ada sampai sekarang, tapi inilah yang ini untuk 2020 kemarin, guru yang dalam jabatan belum bersertifikat. Kemudian bagaimana lulus seleksi akademik. Yang lulus di Ampana ada berapa orang Bapak Ibu? 16, 17. Untuk tahun 2021 17. Alhamdulillah banyak juga ya. Dananya APBN atau APBD? Tidak ada tertera di situ yang mana? Tidak ada tertera. Belum ada tertera. Ya, semoga APBN semua ya supaya lancar dari Mas Menteri. Ya, kalau APBN berarti uangnya Mas Menteri. Kalau APBD berarti uangnya Bupati. Tetapi saya pesankan kalau yang APBD, Bapak Ibu, ini pengalaman. Ini pengalaman supaya tidak ini lagi. Ya, pengalaman. Kalau yang APBD sebelum berangkat silakan bikin perjanjian dengan Pemdanya. Jangan nanti sampai di sana ditunggu-tunggu tidak ada. Sudah terlanjur ikut. Ya. Yang untuk APBD, kalau APBN dijamin, uangnya sudah ada kok. Kemudian registrasi penetapan calon mahasiswa kan sudah ada ya, 17 orang. Kemudian registrasi online-nya, nanti registrasinya online. Jadi tidak perlu ke Palu lapor diri. Ya, begitu untuk kemarin 2020, Sapuranto 2021 ini bagaimana? Apakah lapor dirinya sama 2020? Belum ada juklatnya Bu untuk 2021, baru jadwalnya.
Tapi nanti kalau ada jumlahnya kan nanti akan kami kirim ke semua ini ya. Kemudian masuk pendalaman materi 5 SKS itu selama 1 bulan kemarin. Full online. 24 jam lagi. Iya 24 jam. Masalahnya Bapak Ibu, yang seharusnya ya, jadi kalau misalnya ada tugasnya, tolong dikirim sebelum, kalau bisa lah sebelum jam 6. Karena kalau Bapak Ibu kirimnya jam 10, kami periksanya setelah jam 10, akhirnya terus terang rata-rata kami tembus subuh yang dosen-dosen. Jadi kalau Bapak Ibu belajarnya sampai jam 12, kami tembusnya pagi. Karena kami harus menyelesaikan itu sebelum masuk lagi pembelajaran berikutnya. Jadi kalau repotnya, Bapak Ibu bilang repot sekali, kami repot 7 kali. Iya. Sehingga terus terang ini Bapak Ibu itu kami di PPG hampir setiap semester harus ganti kacamata. Iya, karena kan di depan laptop terus sampai berapa jam. Kemudian ini setelah 30 hari masuk lagi pengembangan perangkat 12 hari. Ini online. Ya. Kemudian setelah itu review lagi 8 hari. Jadi perangkat yang sudah dikembangkan itu direview. Nah setelah direview itu ada ini lagi lain daripada yang Bapak Ibu yang alumni ya. Ini ada uji komprehensif. Kalau yang Bapak Ibu dulu tidak ada ya. Pokoknya selesai semua langsung PPL. Ini tidak bisa ikut PPL Bapak Ibu kalau tidak lulus uji komprehensif. Jadi betul-betul ini materi yang sudah didapat 30 hari dan pengembangan perangkat itu betul-betul Bapak Ibu harus review baik-baik, diskusi dengan pembimbingnya, kemudian mengikuti uji komprehensif selama 2 hari. Ya. Kalau yang dulu tidak ada, jadi habis belajar langsung ikut PPL. Kalau ini sebelum PPL harus diuji lagi, Bapak Ibu harus lulus dulu, baru ikut PPL. Iya. Tetapi jangan tegang Bapak Ibu. Kami itu punya banyak kebijakan kok. Untuk uji komprehensifnya itu biasa kami melakukan pengulangan. Bagi Bapak Ibu yang bersedia mengulang. Ya. Kami menyiapkan waktu untuk mengulang. Cuma terkadang ada juga sudah disampaikan bahwa harus mengulang tanggal sekian sampai waktunya tidak ada menghubungi pengujinya, ya biarkan dia berlalu, tidak bisa ikut PPL. Iya, kalau disuruh mengulang ya mengulang Ibu. Ya. Kan kalau habis uji komprehensif disampaikan kelemahan-kelemahannya. Jadi tolong dicatat kelemahannya apa. Sehingga kalau keluar misalnya pengumuman Ibu tidak lulus, kan Anda harus ini sudah ada catatan ya. Oh, kelemahan saya di mana? Di situ diperbaiki. Ya. Kemudian jangan sungkan-sungkan komunikasi dengan dosen pembimbingnya. Karena disiapkan 2 pembimbing. 1 guru, 1 dosen. Ya. Jadi kalau misalnya agak ini dengan dosennya, silakan dengan gurunya. Ya. Nah setelah lulus, Bapak Ibu baru bisa masuk PPL. Ya. Nah PPL-nya berapa hari? Itu review PPL 1 4 hari. Kemudian PPL 1 di sekolah asal, di sekolah kan tahun 2020 kan semua online. Jadi semua di sekolahnya. Di sekolah asalnya itu 12 hari, kemudian setelah itu masuk lagi ke review, di review lagi 4 hari. Kemudian masuk lagi PPL 2 6 hari.
Kemudian ini 4 hari lagi review PPL 2. Nah, karena Bapak Ibu ngajarnya atau PPL-nya online, jadi ada satu keterampilan lagi yang perlu Bapak Ibu miliki. Bagaimana mengambil video pelaksanaan pembelajaran, bukan video pembelajaran ya. Video pelaksanaan pembelajaran. Kalau video pembelajaran kan itu yang media yang ada di ini. Tetapi yang diinginkan di sini adalah video pelaksanaan pembelajaran. Bagaimana Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran? Ya. Ini juga banyak yang miskonsepsi. Disuruhnya video pelaksanaan pembelajaran, dia kirimnya video pembelajaran yang di-download di internet. Ya. Jadi ini kemudian setelah itu baru masuk ke UKM PPG. UKIN-nya 4 hari, UP-nya 2 hari. Nah, setelah itu pengumuman lulus, Bapak Ibu dinyatakan lulus, berarti Bapak Ibu sudah bisa menyandang gelar GR. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Ya, silakan Bapak. Silakan Pak. Prajabatan dulu yang bersubsidi itu barangkali bukan ranah kami untuk menjawab, karena kami PPG tidak punya uang Bapak. Kami hanya pelaksana. Yang lebih tahu yang bersubsidi itu adalah GTK. Silakan hubungi terus GTK-nya di kabupaten. Saya kira ada GTK di ini Dinas Pendidikan bagian GTK, itu yang lebih tahu apakah ada dana tersedia. Kemudian sekiranya Pemdanya memperhatikan program pendidikan di daerah ini, dia harus sebenarnya sisihkan dana APBD-nya untuk subsidi ini. Ya. Jadi kalau tidak tercover di APBN, bisa dia handle di APBD sebagaimana dilakukan oleh kabupaten-kabupaten yang lain. Ya. Kemudian untuk yang Prajabatan 2020 itu bukannya tidak ada. Kami pernah melakukan tes. Berapa pesertanya dulu yuk? 27. Hanya 1 yang lulus. Kan tidak mungkin kami buka kelas hanya untuk 1 orang. Terpaksa 1 orang dilempar ke atau di mana, UNM atau Gorontalo? Makassar. Hanya 1 orang yang lulus Bapak. Karena tesnya juga bukan kami yang tes pusat, tapi ada wacana untuk yang Prajabatan ini baru wacana akan dikasih kebijakan ke pengelola. Semoga itu ada nanti. Nah, ya. Jadi itu bukan berarti tidak ada Pak ya. Cuma tidak ada yang lulus. Ya ada 1 orang. Itu pun hanya SD. Iya.
2020 kemarin tidak ada, bukan karena COVID semata, karena ada peralihan di pusat. Yang dulunya PPG berada di ini, Ristekdikti, sekarang kan menyatu ke ini Departemen Pendidikan, sudah satu departemen, jadi di ini berada di bawah naungan GTK sekarang. Dulunya di Belmawang, sekarang di GTK, jadi banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Ya, jadinya tahun 2020 peralihan tidak ada ini yang dalam yang prajabatan. Umur itu yang putuskan, jadi program studi yang untuk yang dalam jabatan, yang kriterianya itu ya ditentukan oleh pengambil kebijakan, Mas Menterinya di sana. Jadi itu berlaku untuk seluruh Indonesia. Kalau itu aturan-aturan itu karena yang ngeteskan bukan UNTAD, tapi kami hanya mendapatkan mahasiswa dari panitia pusat, GTK pusat. Jadi kalau itu yang sudah digariskan 32, 34 ya sekarang, barangkali memang pertimbangan tertentu, karena kemarin kami menghadapi guru-guru yang sudah berumur, kasihan sekali memang. Biar pegang mouse nggak bisa, iya. Jadi barangkali pertimbangan IT itu umur kayak ini ya. Kami juga tidak tahu pertimbangan apa sehingga itu 34. Olehnya itu yang masih muda-muda silakan cepat bergerak. Ini pertanyaan teknis itu tentang pelaksanaan yang saya ingin tanyakan itu yang tadi itu yang portofolio minimalnya itu sertifikatnya berapa, yang amannya berapa itu? 2 tahun diakui Pak, 2 tahun ke belakang. Artinya sertifikatnya berapa Ambil sebanyak-banyaknya saja Pak, kalau lebih tidak apa-apa. Yang penting jangan kurang. Ya, kan juga yang dikirim cuma filenya, atau kalau misalnya offline kan palingan cuma fotokopinya, sertifikat aslinya sama Bapak. Ya. Lebih banyak lebih bagus. Ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ini waktu cepat komponen portofolionya. Saya kira tadi saya sudah jelaskan ya, melaksanakan penelitian. Jadi Bapak Ibu mulai sekarang sudah boleh memikirkan PTK, sudah boleh memikirkan karya tulis ilmiah. Saya pesankan kembali bahwa pihak LPTK siap untuk mengawal aktivitas Bapak Ibu. Yang penting kami disurati, insyaallah kami akan pasti datang. Kemudian bagaimana merefleksi diri, bagaimana mencari informasi baru, dan bagaimana menghasilkan karya inovasi. Silakan yang bisa foto silakan difoto supaya cepat, ini hari Jumat. Atau bisa juga nanti saya ini kirim saja filenya ya ke ya. Oke. Nanti filenya akan kami berikan ke Bapak Ibu. Ya, next. Kemudian ukinnya itu ini perangkat pembelajaran, membuat perangkat pembelajaran, kemudian bagaimana melaksanakan pembelajaran, kemudian bagaimana portofolionya. Ini masih offline, baru online. Next, deal. Kemudian untuk UKIN ini masih yang tahun lalu ya, bagaimana kemampuan menggambarkan perangkat, bagaimana penampilan dalam proses pembelajaran di kelas, dan ada satu tambahan tadi bagaimana portofolio. Ayo. Ya. Ya, ini saya kira tidak perlu saya jelaskan ini ya. Nanti dikasih filenya. Silakan ini. Ya, ini instrumennya, ada instrumennya nanti. Coba. Oke. Saya kira itu ada, kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan sekarang.
Yang lulus yang 17 orang ya? Yang 17 orang semuanya sudah hadir di sini? Yang belum lulus? Ya, jadi nanti tesnya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu siap-siap mengikuti ujian dengan ini, berpikir tingkat tinggi HOTS ya. Jadi tidak ada lagi pertanyaan sebutkan dan sebagainya, tetapi yang ada pertanyaan-pertanyaan itu mulai dari C4 menganalisis, menyimpulkan dan sebagainya ya. C4, C5, C6. Tidak ada lagi pertanyaan sebutkan. Karena memang Bapak Ibu dituntut untuk berpikir. Jadi biasanya tesnya studi kasus. Ya, disuruh Bapak Ibu menganalisis, kemudian mengambil kesimpulan. Ya, rata-rata studi kasus saya lihat kalau berpikir tingkat tingginya. Aplikasinya di lapangan bagaimana? Jadi diberikan kasus, kemudian ditanyakan seharusnya yang Bapak Ibu lakukan apa dan bagaimana. Jadi silakan Bapak Ibu. Kalau ada hal-hal yang ini barangkali bisa ditanyakan ke teman-temannya yang ini, rekan-rekan guru yang sudah mengalami. Karena untuk contoh-contoh soal terus terang Bapak Ibu kami tidak punya. Kenapa? Barangkali bisa bertanya sama yang sudah mengikuti ujian pengetahuan. Mengambil foto di layar komputer saja itu tidak boleh. Kami selaku panitia. Karena jika pelaksanaan uji pengetahuan dilaksanakan, kami selaku pengawas juga diawasi dari pusat. Ada yang namanya penyelia dari pusat. Tidak boleh sama sekali mengambil gambar di layar komputer, di monitor komputer ya. Peserta maupun pengawas tidak dibenarkan. Ya. Tadi kan kalau ada pengulangan di ujian tadi, bagaimana kalau di ujian final jadi? Apakah ada pengulangan? Seumpama tidak ada, apakah bisa mengikuti lagi di kelas selanjutnya? Untuk uji kompetensi UKIN maupun UP itu Bapak Ibu bisa ikut di ujian periode berikutnya. Nah, cuma misalnya Bapak ikut tahap 1 tidak lulus, itu belum dibenarkan ikut di tahap 2. Tetapi biasanya nanti tahap 3 baru bisa, supaya ada kesempatan untuk belajar ya. Biasanya begitu pelaksanaannya. Tapi saya kurang tahu untuk 2021 bagaimana, apakah sudah bebas atau bagaimana ya. Tapi tidak mengikuti diklat lagi. Nah, cuma masalahnya kemarin yang kenapa banyak sekali yang tidak lulus? Karena rata-rata retaker, artinya ini yang mahasiswa yang mengulang, itu kan dapatnya pembelajaran 2019. Tidak sama dengan pembelajaran 2020. Sementara dia diuji dengan materi 2020. Jadi untuk retaker yang ada di ruangan ini, nah, tolong nanti kalau mau ikut ujian pada angkatan 2021, tolong cari informasi bagaimana model pembelajaran materi-materi di tahun 2021. Ya. Tidak ikut diklat, tapi tolong informasi itu tolong dicari. Karena ini juga terkadang juga banyak yang tidak perhatikan. Nah, untuk yang retaker yang khusus Universitas Tadulako, kami kan punya grup. Biasanya informasi-informasi terbaru kita langsung kirim ke situ. Jadi tolong diperhatikan itu grup-grup retaker yang belum lulus sampai sekarang. Bapak Ibu masih ada lagi? Kalau Bapak lulusnya tahun ini,
sudah lulus tahun ini. Jadi nanti ikutnya 2021. Tapi sudah ada pelaksanaan, sudah ada penyampaian bahwa tahap 1, tahap 2 atau tahap 3, tahap 4. Sampai saat ini belum ada. Iya. Karena tahapan yang masih terbatas hari Senin, kemudian kesediaan peserta mengikuti juga dari tanggal 16 sampai tanggal 23. Iya, karena tanggal 23 ke atas sudah lapor diri. Karena pembelajaran dimulai tanggal, berarti Bapak barangkali maksudnya di tahap 1 April. Ya. Ya, Bapak Ibu yang di belakang ada yang perlu saya sampaikan atau ada yang kurang jelas, tolong ditanyakan. Halo, silakan Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SD Marino di Kepulauan. Saya terangkat di pustakawan. Saya memiliki ijazah S1 dari UT. Hari ini saya golongan 3A. Apakah bisa saya ikut program ini? Silakan di GTK-nya Pak. Kalau GTK-nya memberikan lampu hijau dan Bapak lulus, silakan ikuti pendidikan, dan kalau lulus Bapak sudah berhak menjadi ini mengajar di SD ya, SD atau SMP? SD. Ini tidak apa-apa. Karena banyak juga sih misalnya terangkatnya di SM, ijazahnya SMA, untuk SMA misalnya ada kemarin ijazahnya S1 pendidikan kimia, tetapi dia mengajarnya di SD, kemudian ikut PPG pendidikan guru sekolah dasar, jadi sertifikatnya itu sertifikat pendidik untuk guru SD, berarti otomatis dia tidak bisa lagi ngajar kimia di SMA. Ya bisa Pak. Silakan coba tanya ini, kalau memang ini pihak GTK Kabupaten memberikan lampu hijau, ya silakan jalan saja Pak. Bismillah. Ya ada lagi Pak, silakan. Terima kasih. Yang saya ingin tanyakan saja mengenai kesempatan yang diberikan kepada peserta UP waktu saya ikut ujian pengetahuan kemarin, ini satu angkatan itu 2018, yang sampai sekarang masih ada teman-teman ini yang belum lulus. Jadi pertanyaan saya, apakah kemarin disampaikan sampai batas 6 kali kesempatan? Bahkan saya ujian keempat di Untat kemarin Ibu, ada teman ujian itu yang sudah lanjut usia. Ya, 5 kali. Iya, sudah 6 kali Bu. Kalau sudah 6 kali berarti kami sudah membuatkan pernyataan bahwa apapun hasilnya dia harus terima. Kalau tidak lulus pada ujian yang ke-6 berarti memang dia tidak berhak jadi guru lagi. Karena batasnya hanya 6 kali Pak, dengan tenggang waktu 3 tahun. Jadi sekalipun misalnya Bapak baru 5 kali, tetapi waktunya sudah lewat 3 tahun, itu juga tidak boleh. Ya, jadi usahakan gunakan waktu yang selama 3 tahun itu, jangan sampai lewat. Jadi 6 kali dengan jangka waktu 3 tahun. Jadi 6 kali perhitungan, kalau normalnya 6 kali itu 2 kali 1 tahun bisa ikut juga. Ya, perhitungan ganjil genap. Ada lagi? Oh. Tapi Bapak sudah lulus kan? Saya kemarin tidak sempat ikut. Nah itu kenapa? Oh tidak sempat. Iya, tidak sempat ikut karena kita di kepulauan, kondisi cuaca tidak memungkinkan pada saat itu saya tidak berangkat. Jadi jauh sebelumnya Pak, Bapak masuk guru preteker? Ini alumni apa? Untar? Kita Ya? Dasus. Dicatat saja nomornya. Kita dikasih masuk di grup preteker saja. sempat remedial di UNED. Remedial kemarin. Sempat remedial di UNED. Enggak, di ini saja kasih masuk di grup preteker saja. Bisa minta. Jadi nanti ini ya, jadi jauh sebelumnya. Ya kan nanti kalau untuk tahap pertama sudah jalan Pak, otomatis sudah keluar jadwal.
ya sudah keluar jadwal UP-nya tanggal berapa. Jadi kalau 1 April mulai jalan, sudah ada diklat, itu sudah ada tanggal UP-nya. Jadi Bapak hati-hati, jangan sampai dapat ombak lagi di situ. Ya. Nanti kami akan kirim di grup Preteker jadwalnya. Bisa disebut nomornya Pak supaya dimasukkan di grup. 1352 Ada lagi Bapak Ibu? 5632. Jadi di samping kami punya grup Preteker, kami juga punya grup alumni. Jadi yang alumni yang belum masuk ke grup alumni silahkan. Yang admin grup alumni siapa? Ya dicatat saja Mas. Ya, jadi kami punya grup alumni karena biar bagaimanapun alumni kami tetap kawal untuk tetap menjaga mutu keprofesiannya di lapangan. Ya. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Ya bertanya Jo. Masih ada? Halo Bapak Ibu yang di belakang, ibu-ibu cantik di belakang, ada pertanyaan? Ya ada. Ya silakan disampaikan. Jadi kalau tidak ada barangkali karena mengingat hari ini hari Jumat, bapak-bapak sebagian. Ya silakan Ibu. Sebagian besar kami di sini adalah yang belum sampai ikut seleksi pun belum. Maksudnya kita ingin barangkali ada pencerahan dari Ibu bagaimana kita bisa sampai masuk ke tahap ini ataupun yang jalur mandiri. Kalau sampai tahap seleksinya itu urusannya GTK ini Bu, karena dia punya guru. Kalau yang tahap mandirinya Ibu? Tahap mandirinya bisa langsung ke ini. Setiap tahun ada bukan untuk Tiap tahun ada Bu. Cuma karena ini pergantian itu tadi saya katakan pergantian pengurus. Ya, pergantian ini juga artinya istilahnya pindah rumah dari Belmawa ke GTK karena bersatunya ujungnya kembali ke Menristikdikti dengan pendidikan dan kebudayaan. Jadi banyak yang berubah. jadi setiap tahun setelah ini pasti ada penerimaan untuk mandiri. Iya, setiap tahun ada. Tapi tesnya tetap sama Ibu. Bahkan ada yang mengatakan, ini juga karena kami tidak pernah melihat ininya, ada yang mengatakan lebih susah masuk yang mandiri daripada yang dalam jabatan. Berarti kami yang maksudnya yang ingin ikut mandiri, kami harus ikut tes dulu. Ikut tes dulu. Baru bisa masuk ikut. Iya, karena 2019 akhir kemarin ada ini kami adakan tes dari sekian peserta hanya 1 yang lulus. Dan semoga wacana yang beredar sekarang itu ini ada selentingan isu bahwa yang menentukan kelulusan untuk prajabatan itu sudah diberikan wewenang ke universitas masing-masing. Ya semoga itu yang ada Ibu. Ya. Kalau untuk tahun ini kira-kira bulan-bulan berapa nih? Sampai sekarang belum ada penyampaian, tapi insya Allah kita tunggu kalau ada segera kami kirim ke semua kabupaten, ke GTK. Ya, biasanya juga kami upload di grup alumni dan grup Preteker karena Preteker dan alumni itu pesertanya semua kabupaten ada. Ya. Jadi Bapak Ibu tidak ada lagi. Ini bapak-bapaknya sudah mulai gelisah. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Ya, ada lagi? Ya, oke. Kalau tidak ada, ya silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
PAUD itu sebenarnya pimpinan sudah meminta untuk ini membuka kelas PAUD, namun apa daya pengajarnya tidak cukup, Ibu. Kami tidak punya. Takutnya kalau kami buka kemudian pengajarnya tidak cukup, harus mendatangkan pengajar dari universitas lain, kan repot lagi. Ya. Jadi berdoa saja, karena pimpinan senantiasa menggenjot supaya dosen-dosen ini cepat mencapai karier yang memungkinkan untuk memenuhi syarat mengajar di program studi PPG. Karena itu ada syaratnya, Bu. Minimal lektor. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Namun tidak berarti bahwa komunikasi kita hanya sampai di sini. Ibu silakan bebas bertanya. Ya, silakan masuk di grup Preteker. Kalau misalnya ibu tidak termasuk di situ, bisa titip sama temannya di situ, bisa bertanya. Ya, atau di grup alumni silakan. Nah, kami senantiasa membuka diri untuk pelaksanaan program pendidikan profesi guru. Saya kira cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Sampai ketemu ya Bapak Ibu.